Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Sujadi Cipto Raharjo selaku dosen pembimbing skripsi. Saya Antonius Teguh Nugroho, NIM 11181016, mahasiswa S1 DKV Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Yogyakarta. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan presentasi hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Proses Kreatif Pengrajin Logo di Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Presentasi ini terdiri dari 5 bab penting. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, asumsi, dan lain-lain. Bab yang kedua berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang ketiga berisi tentang metodologi yang digunakan dalam proses penelitian. Yang keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Serta yang kelima adalah kesimpulan serta saran. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah munculnya fenomena kampung desain khususnya di Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di mana ratusan pemuda yang tidak memiliki latar belakang pendidikan desain berhasil menjadi pengrajin logo dengan penghasilan yang fantastis, yang memenangkan banyak sekali kontes logo internasional via online. Fenomena ini banyak mewarnai berita di portal-portal berita beberapa waktu yang lalu. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kreatif para pengrajin logo dalam merancang karya desain logonya. Sedangkan batasan masalah dari penelitian ini yaitu supaya lebih fokus, penelitian ini hanya akan dilakukan kepada para pengrajin logo yang berdomisili di Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri adalah meninjau proses kreatif para pengrajin logo di Desa Kaliabu. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah bagi para pengrajin logo di Desa Kaliabu dapat memberikan literasi kepada mereka tentang bagaimana proses kreatif perancangan sebuah karya desain. Sedangkan untuk keilmuan DKV, penelitian ini dapat menjadi salah satu kekayaan bagi keilmuan DKV dalam penelitian tentang proses kreatif perancangan oleh kelompok masyarakat umum atau dikenal dengan sebutan vernakular. Adapun asumsi dari penelitian ini adalah bahwa proses kreatif yang dilakukan oleh para pengrajin logo di Desa Kaliabu dilakukan dengan metode perancangan tradisional. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama bersumber dari jurnal penelitian terdahulu. Jurnal penelitian terdahulu yang pertama yaitu yang berjudul Antara Pengrajin dan Desainer, ditulis oleh Petrus Gogor Bangsa tahun 2017, diterbitkan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta, di mana pada penelitian ini membahas tentang perbedaan metode desain dan proses kreatif antara desainer otodidak dan desainer profesional. Dan jurnal penelitian yang kedua yang dijadikan dasar dari penelitian ini adalah Potret dan Dinamika Wirausaha Muda Kreatif Kaliabu yang ditulis oleh Onto Kusumo dan Dewi Cahyatni Puspitasari tahun 2019 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Melalui penelitian ini, desainer muda Kaliabu dikatakan merupakan sebagian dari kelas kreatif yang berhasil dan saling menginspirasi. Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori metodologi desain menurut Jones tahun 1992, di mana menurut Jones metodologi desain dibagi menjadi dua, yaitu metode tradisional dan metode desain baru. Sedangkan metode tradisional sendiri dibagi menjadi metode craft evolution dan metode design by drawing. Untuk lebih jelasnya kita lihat melalui tabel berikut ini. Metode craft evolution, ciri-cirinya pelaku tidak melakukan atau bahkan tidak mampu menggambar karya mereka dan tidak memberikan alasan yang memadai untuk keputusan desain yang mereka ambil. Karya yang ada merupakan hasil dari proses kegagalan dan keberhasilan
atau trial dan error selama dalam jangka waktu yang sangat lama. Kadang-kadang menghasilkan suatu produk sampingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tidak ada penjelasan mengenai proses desain kecuali berupa hasil akhir bentuk produk itu sendiri, yang tidak berubah kecuali untuk memperbaiki kesalahan atau untuk memenuhi tuntutan baru. Informasi yang tidak lengkap disimpan sebagai pola-pola yang dipelajari selama magang. Informasi ini bisa dikatakan untuk memberikan genetic coding dari craft evolution ini. Yang kedua yaitu design by drawing. Kurang lebih ciri-cirinya terjadi pembagian kerja karena memungkinkan untuk memisah pengerjaan menjadi beberapa bagian sehingga dapat dikerjakan oleh beberapa orang yang berbeda. Keuntungan dari metodologi desain menggambar atau desain by drawing ini sebelum mengerjakan adalah memungkinkan merencanakan sesuatu yang terlalu rumit jika dikerjakan oleh satu orang sendiri. Pembagian kerja memungkinkan tidak saja meningkatkan jumlah produksi karena bagian-bagian pekerjaan dapat dikerjakan bersamaan waktunya secara simultan. Sedangkan metode desain baru, ciri-cirinya mencoba menjelaskan kepada klien mengenai konsep dan pemikiran desain dengan pendeskripsian. Kemudian proses perancangan dan proses pelaksanaan dilakukan terpisah, satu persatu. Kemudian desainer tidak selalu individual, namun bisa merupakan suatu tim desainer. Selanjutnya, pihak yang terlibat dan berkepentingan semakin luas, meliputi pemilik proyek atau owner, pengelola atau operator, pengguna atau user, otoritas pembuat dan pelaksana peraturan atau legislator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, di mana data yang didapatkan berupa hasil wawancara dengan para narasumber. Pendekatan etnografi sendiri di mana peneliti memberikan fakta sosial tertentu secara objektif tanpa dipengaruhi oleh bias-bias pribadi. Sedangkan metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilakukan secara langsung pada objek penelitian di Desa Kali Abu. Metode analisis datanya yaitu menggunakan deskriptif, di mana peneliti melakukan penggambaran dan pemaparan fakta dari objek penelitian. Data dari penelitian ini bersumber dari 3 orang narasumber. Yang pertama, Wahyudin, 32 tahun, seorang kondektur bis pariwisata. Dia juga memiliki usaha cucian mobil dan saat ini dia menjadi seorang part-timer pengrajin logo di Desa Kali Abu. Yang kedua, Haki, 36 tahun, seorang mantan sopir rental yang saat ini dia full-timer menjadi pengrajin logo di Desa Kali Abu. Yang ketiga, Bekti, 30 tahun, seorang mantan asisten tukang bangunan yang saat ini menjadi full-timer pengrajin logo di Desa Kali Abu, Salaman, Magelang. Objek penelitian kita adalah di Desa Kali Abu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana Desa Kali Abu sendiri letak geografisnya berada di 38 km dari kota Wonosobo, 22 km dari kota Purworejo, 28 km dari kota Magelang, dan 17 km dari Candi Borobudur. Desa Kali Abu sendiri memiliki kontur yang tidak rata karena daerahnya berbukit, dengan mayoritas penduduknya berprofesi di bidang pertanian. Berikut kami sampaikan hasil penelitian. Yang pertama, kaitannya pengrajin logo di Desa Kali Abu dan situs kontes desain grafis online. Para pengrajin logo di Desa Kali Abu mulai aktif tahun 2012. Mereka banyak bermain di situs 99design.com. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak saingan, juga semakin ketatnya peraturan, membuat peluang para pengrajin logo di Desa Kali Abu untuk menang menjadi berkurang. Poin berikutnya berkaitan dengan karya desain pengrajin logo di Desa Kali Abu. Para pengrajin logo di Desa Kali Abu lebih banyak meminati klien yang berasal dari luar negeri, misalnya dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, maupun dari Eropa. Berikut adalah beberapa contoh desain logo yang pernah dimenangkan oleh para narasumber kami
dalam kontes desain logo online. Poin berikutnya adalah berkaitan dengan proses kreatif pengrajin logo di Desa Kali Abu. Tahap yang pertama yaitu mencari dan memilih kontes. Yang kedua, mempelajari brief yang diberikan oleh CH atau kontes holder. Yang ketiga, mencari inspirasi dan referensi. Yang keempat, yaitu melakukan eksekusi desain dengan melakukan perancangan. Yang kelima, mengunggah desain pada situs kontes desain yang diikutinya. Kemudian, jika menang, maka segera dilakukan handover atau serah terima karya dan juga payment atau pembayaran dari klien. Namun, ketika sebuah desain itu tidak berhasil memenangkan kontes, maka para pengrajin logo di Desa Kali Abu akan menyimpan file tersebut dan kemudian pada kesempatan lain akan mengkreasikan ulang kembali untuk diikutkan dalam kontes logo yang lainnya. Poin berikutnya yaitu tentang karakteristik para pengrajin logo di Desa Kali Abu. Yang pertama, para pengrajin logo di Desa Kali Abu memiliki karakter pribadi yang sederhana. Yang kedua, motivasi ingin memiliki banyak uang. Yang ketiga, otodidak atau belajar mandiri. Karakter berikutnya adalah para pengrajin logo di Desa Kali Abu menerapkan ilmu titen, yaitu dengan berdasarkan kebiasaan. Berikutnya, mereka yakin dengan keberuntungan. Dengan keyakinan ini, mereka terpacu untuk mengikuti semakin banyak kontes desain online. Selanjutnya, mereka cenderung menggunakan nama samaran untuk akun dalam situs kontes desain online. Selanjutnya, dasar beragama yang baik. Mereka selalu berdoa untuk kemenangan setiap kontes yang mereka ikuti. Dari berbagai temuan dalam penelitian tadi, kita dapat melakukan beberapa pembahasan. Yang pertama, tidak ada konsep desain dalam karya logo yang dilombakan. Para pengrajin logo di Desa Kali Abu tidak terlalu mementingkan pembuatan konsep desain pada setiap proses perancangan yang mereka lakukan. Para pengrajin logo di Desa Kali Abu lebih menyukai kontes desain yang simple, yang memiliki brief tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Ilmu titen dalam dasar perancangan logo. Para pengrajin logo di Desa Kali Abu mendapatkan ide atau inspirasi dengan menerapkan ilmu titen, yaitu berdasarkan kebiasaan atau berdasar pengalaman. Selanjutnya, percaya pada keberuntungan atau bejo. Para pengrajin logo Desa Kali Abu berkeyakinan bahwa orang pintar atau profesional kalah dengan orang beruntung atau dalam bahasa Jawanya bejo. Mereka cenderung mencoba-coba dan belajar dari masukan atau revisi yang diberikan oleh klien. Yang berikutnya yaitu bekerja secara individu. Mereka tidak lagi tergabung dalam sebuah komunitas desain. Proses kreatif yang dilakukan oleh para pengrajin logo di Desa Kali Abu jika dikaitkan dengan teori metodologi desain oleh Jones tahun 1992 dapat ditarik benang merah. Yang pertama, para pengrajin logo di Desa Kali Abu tidak dapat memberikan alasan yang memadai untuk keputusan desain yang mereka ambil. Hal ini dikenali dengan tidak adanya konsep yang detail tentang karya desain yang mereka buat. Yang kedua, para pengrajin logo di Desa Kali Abu menghasilkan desain akhir dengan sistem trial and error. Yang berikutnya, para pengrajin logo di Desa Kali Abu bekerja secara individu. Selanjutnya, para pengrajin logo di Desa Kali Abu mendapatkan keterampilan desain dengan cara belajar dari rekan atau lingkungannya, atau dikenal dengan genetic coding. Dari temuan di atas, dapat dikenali bahwa proses kreatif para pengrajin logo di Desa Kali Abu cenderung menggunakan metode desain craft evolution. Kesimpulan, yang pertama, pengrajin logo di Desa Kali Abu tidak memiliki konsep desain dalam proses kreatif perancangan logo sehingga tidak tertarik dengan kontes atau lomba resmi yang ribet atau rumit dan wajib memunculkan konsep desain logo. Yang kedua,
Ilmu titen menjadi dasar utama para pengrajin logo di Desa Kaliabu dalam proses kreatif perancangan logo. Misalnya pada penggunaan atau pemilihan gambar, aset desain, jenis huruf, warna, dan sebagainya. Ketika mulai berkembang, para pengrajin logo di Desa Kaliabu lebih percaya pada keberuntungan atau bejo daripada kepintaran. Wong pinter kalah karo wong bejo. Sehingga mereka tidak berminat untuk menimba ilmu tentang desain secara lebih, yaitu kuliah di DKV. Yang keempat, para pengrajin logo Desa Kaliabu memiliki alur proses kreatif mulai dari memilih kontes desain, mempelajari brief, mencari referensi, melakukan eksekusi desain, mengunggah desain, dan selanjutnya jika desain mereka dinyatakan menang akan dilakukan serah terima desain dan pembayaran dari CH atau contest holder. Sedangkan jika kalah, maka karya logo tersebut akan mereka simpan sebagai aset pribadi. Yang kelima, pengrajin logo di Desa Kaliabu banyak melakukan daur ulang dan modifikasi dari karya logo yang pernah dibuat untuk dilombakan dalam kontes desain logo yang baru. Yang keenam, karena semakin ketatnya aturan dan tingkat persaingan yang tinggi, maka para pengrajin logo Desa Kaliabu tidak hanya mengikuti kontes desain logo di 99design.com, tetapi juga di situs kontes desain lain, misalnya desainkontes.com, logoturnamen.com, logoarena.com, 1000.com, dan masih banyak situs kontes desain grafis online yang lain. Yang ketujuh, saat ini komunitas para pengrajin logo di Desa Kaliabu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak eksis lagi, dan mereka saat ini bekerja secara individu. Saran yang bisa kami sampaikan, yang pertama, pihak akademisi perlu lebih terbuka dengan keberadaan metode desain vernakuler yang terkesan menyimpang dari teori desain yang ada dan menjadikannya sebagai objek pembelajaran bagi para mahasiswa. Saran yang kedua, para pengrajin logo Desa Kaliabu lebih terbuka akan peluang usaha yang berhubungan dengan desain, melihat realitas semakin ketatnya peraturan dan persaingan pada kontes logo online. Yang ketiga, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terbatas pada proses kreatif pengrajin logo Desa Kaliabu. Maka dapat dikembangkan dengan penelitian serupa terkait aspek lain, misalnya tentang peluang usaha selain kontes desain online yang masih berhubungan dengan dunia desain. Sekian, terima kasih.